Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nunu Murtias. Saya adalah mahasiswa peserta uji kinerja PPG Angkatan 2 tahun 2020. Saya berasal dari SD Negeri 009 Balikpapan Barat. Ini adalah kartu tanda peserta pendaftaran uji kinerja saya. Pada hari ini, saya akan praktik pembelajaran di kelas 5, tema 5, subtema 2, PB5 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bu. Mbak, Ibu mau minta tolong pada Rizky. Mana Rizky? Hadir? Ya, Rizky. Dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengisi absen semua di yang Ibu siapkan di classroom? Sudah Bu. Sudah semua? Ya. Sudah Bu. Ya, di link itu ya, di link Google Form yang ada di classroom itu ya, Nak ya. Sudah semua? Siap, bagus. Kelas 5B mantap, luar biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya. Ya, kita mau menyanyikan lagu nasional, lagu wajib ya. Kalian tahu lagu Maju Tak Gentar? Tahu. Tahu Bu. Kalau tahu, nah sekarang kita bernyanyi bersama dulu ya lagu yang nada mayor. Berarti harus bersemangat, nggak ada yang lemas ya. Semangat. Ya, kita mulai ya. Ya, sambil bertepuk tangan biar lebih semangat lagi. Oke? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita menang, bergerak tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa, anak ibu hafal semua lagunya. Berarti kalian sudah menunjukkan rasa cinta kalian pada tanah air kita. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai ekosistem, ya, betul?
Ya, Bu. Ya, betul, ekosistem. Kalian masih ingat yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Ada komponen biotik dan abiotik. Coba, apa itu? Terdiri dari apa saja komponen biotik itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Komponen abiotik itu apa? Abiotik itu berarti yang berupa makhluk hidup. Ya, apa saja? Dan tumbuhan. Ya, manusia. Apalagi nak? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Iya, pintar Aji. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah komponen dari biotik. Pintar. Tepuk tangan dulu buat Aji ya. Nah, anak-anak selain komponen biotik juga ada komponen abiotik. Kalau abiotik itu berarti benda-benda tak hidup. Berarti terdiri dari apa saja contohnya? Dari Apa? Air. Air, betul. Apalagi? Udara, sinar atau cahaya matahari. Berarti anak-anak ibu sudah masih ingat semua pelajaran pada minggu yang lalu. Nah, anak-anak, pada hari ini ya kita masih melanjutkan pelajaran kita ya pada tema 5 tentang hubungan makhluk hidup. Nah, anak-anak, pada saat kita belajar ini, kalian harus belajar dengan baik-baik, pahami dan ikuti pembelajarannya dengan baik, yang aktif dalam pelajaran, supaya ilmu yang kita terima pada hari ini bermanfaat bagi kita. Ya, baik, Ibu akan share ini dulu ya. Anak-anak, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa pada hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang tema 5 tentang ekosistem, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, muatan pelajarannya apa anak-anak? IPA dan bahasa Indonesia. Iya, baik. Nah, anak-anak, pada hari ini ya, kompetensi dasar yang mau kita capai itu adalah anak-anak mengetahui hubungan ekosistem, komponen antar ekosistem, dan kemudian bahasa Indonesianya menguraikan konsep yang berkaitan dengan teks pada cerita non fiksi ya. Jadi cerita non fiksi ini juga sudah Ibu berikan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator kita pada hari ini. Jadi hari ini kita mau belajar ini ya, komponen dan kompetensi dasar dan indikator yang Ibu tampilkan ini ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita? Pelajaran kita hari ini. Nah, ini sudah berubah ya? Nah, anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar jenis ekosistem, kalian dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dengan baik. Kemudian, melalui tayangan slide, nanti kalian juga menentukan 3 jenis simbiosis dan melalui petunjuk yang sudah Ibu siapkan, nanti kalian membuat pamflet tentang simbiosis. Itu untuk tujuan pembelajaran muatan IPA. Nah, berikutnya untuk yang bahasa Indonesia, kalian dapat menganalisis fakta-fakta pada teks non-fiksi dan menyimpulkan informasi teks non-fiksi. Setelah itu, kalian juga dapat menulis salah satu contoh hubungan simbiosis pada makhluk hidup dengan rinci. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Ya, gambar ini, perhatikan. Ibu bertanya, apakah makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lainnya? Iya. Iya. Jadi semua makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lainnya. Coba perhatikan gambar yang ada di sini, ya. Kemudian, mengapa mereka saling bergantung satu sama lain? Untuk apa sih kok mereka saling membutuhkan itu? Untuk apa? Bisa bertahan hidup.
Ih, pintar Yusuf. Supaya mereka bisa bertahan hidup, pintar. Good, jempol. Nah, selain untuk bertahan hidup, juga mereka dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Ya, jadi lihat gambar yang di sini. Ada gambar apa saja? Ya, di sini ada komponen ekosistem ya. Ya, jadi ada kura-kura, kemudian ada ikan. Nah, mereka ini saling bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, coba Ibu mau meminta kalian salah satu untuk membaca. Lutfi, siap nak membaca? Yang nyaring bacanya ya, mulai dari paragraf pertama. Yang nyaring nak. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia ini terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Ya, terima kasih Lutfi sudah membacakan teks ini. Lutfi membacanya dengan lancar ya, dengan suara yang nyaring, yang bagus ya. Nah, anak-anak, jenis teks ini adalah teks non-fiksi ya. Jadi Ibu ingatkan teks itu ada dua, teks non-fiksi dan teks fiksi. Kalian pernah membaca buku cerita? Nah, Bu. Nah, buku cerita yang kalian baca itu termasuk jenis teks fiksi. Fiksi itu artinya yang direkayasa, ya. Cerita itu berdasarkan rekayasa, tidak sebenarnya. Nah, tapi kalau cerita yang ada di dalam teks yang Ibu tampilkan ini adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu teks yang berdasarkan kenyataannya. Paham? Paham. Ya, nah, jadi berdasarkan teks non fiksi berikut, anak-anak, mana yang merupakan fakta? Faktanya itu mana? Ayo, siapa? Tanah, udara, air, dan matahari. Iya, betul. Bagus, pintar. Apalagi yang mana? Yang mana lagi faktanya? Fakta di dalam teks ini. Ekosistem. Antara satu dengan yang lainnya, Bu. Oh iya, pintar Lutfi. Ya, betul ya. Nah, satu lagi coba Ibu mau dengar satu lagi yang mana yang merupakan fakta dari teks non fiksi berikut. Nah, Ekosistem air dan ekosistem darat. ya, betul. Terima kasih Ajam. Ya, jadi fakta-fakta yang ada di dalam teks non fiksi berikut yang tadi sudah kalian sebutkan itu sudah benar semua ya. Di situ bahwa non fiksinya faktanya adalah manusia itu memerlukan makhluk hidup yang lain untuk melanjutkan hidupnya ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Juga di situ tadi ada juga dijelaskan bahwa ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Baik, kita lanjut ya. Sudah paham ya, berarti fakta ya. Jadi kalau non-fiksi itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu adalah teks non-fiksi. Baik, kita lanjut ya. Ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada contoh ekosistem apa nak? Air tawar. Coba kalian sebutkan hewan apa saja yang hidup pada ekosistem ini? Di situ ada kura-kura, katak,
Ada buaya. Kerbau. Dan yang besar itu hewan apa ya? Kerbau. Kerbau. Ada apa? Ada binatang apa lagi di atas kerbau itu? Burung. Iya. Burung. Ini adalah contoh ekosistem air tawar. 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 Kalian analisis sekarang. Ada dua gambar, yang satu ekosistem tundra, yang satu ekosistem taiga. Coba kalian analisis. Ekosistem tundra, perhatikan, ciri-cirinya apa? Ekosistem yang dingin dan kering. Oh betul, Aji. Terima kasih Aji. Ya, jadi ekosistem tundra ini jenisnya kering ya. Kemudian apa lagi? Suhu rendah sepanjang tahun. Iya, betul. Suhunya rendah sepanjang tahun. Makanya di situ dia bilang dingin ya. Keadaannya suhunya dingin. Betul. Terima kasih Aji. Kemudian bagaimana dengan ekosistem taiga? Panas. Ya, apalagi Lutfi? Pintar. Suhu sangat terdiri ada musim dingin. Tanaman. Coba kalian analisis berdasarkan tumbuhannya yang hidup di situ, di ekosistem taiga. Pohon cemara. Iya, betul. Jadi ekosistem taiga ini ekosistem yang hanya ditumbuhi satu jenis tanaman saja. Jadi kalau misalnya di situ hanya ada tanaman pinus, ya pinus semuanya. Kemudian kalau ada cemara, ya cemara semua. Itu namanya ekosistem taiga, ya. Suhunya juga sangat rendah. Hewan apa yang bisa hidup di ekosistem taiga? Beruang hitam. Beruang hitam. Beruang hitam. Ya, supaya lebih bersemangat kita tepuk tangan dulu ya buat kita ya. Berarti anak-anak ibu ini udah pintar semua, memperhatikan dengan baik. Sudah paham? Coba kalian ulang lagi. Ada berapa gambar ekosistem yang tadi sudah ibu tampilkan? 3, Bu. Ekosistem apa tadi yang pertama? 3, Bu. Ekosistem apa yang pertama? Ekosistem tundra. Ekosistem taiga. Ya. Ekosistem sungai. Sungai. Oh iya, terima kasih Fahri. Ya, kita lanjut ya. Baik. Nah, semua makhluk hidup itu memiliki ketergantungan satu sama yang lain. Kalian bisa tidak hidup tanpa orang lain? Tidak, Bu. Tidak bisa. Bisa. Makhluk hidup itu memerlukan komponen abiotik untuk mendukung kehidupannya, ya. Jadi bukan hanya sesama komponen biotik saja, tetapi juga sesama komponen abiotik. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah gambar hubungan saling ketergantungan makhluk hidup. Gambar apa yang tampak pada layar ini? Belalang, katak, elang, jamur, air, matahari, Belalang. Coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar panah. Perhatikan. Kalian sudah melihat ada gambar panah? ada Ada gambar panah. Jadi ini namanya adalah rantai makanan. Kalau rantai itu pasti bersambung, ya kan, antara satu dengan yang lainnya sama. Jadi rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan pada urutan tertentu. Nah, komponen yang pertama pada rantai makanan adalah tumbuhan, ya, tumbuhan. Itu namanya produsen. Nah, siapa yang memakan tumbuhan? Lihat panahnya. belalang, Belalang dimakan oleh siapa? Belalang dimakan oleh apa? Ya, betul. Katak. Nanti katak ini dimakan apa? Ular dimakan apa? Aja. Kemudian kalau elangnya mati, kemudian diuraikan oleh namanya bakteri, namanya pengurai. Pengurai ini bisa jamur, ya, perhatikan, bisa jamur, bisa juga bakteri.
Heri. Paham? Ibu ulang. Jadi yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan ini sebagai produsen. Produsen itu artinya yang menghasilkan makanan. Produsen dibantu oleh apa? Oleh matahari dan air. Setelah itu dimakan oleh belalang. Belalang ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Namanya apa? Herbivora. Nah, kemudian nanti belalang ini akan dimakan oleh katak. Dan katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ya, elang ini adalah termasuk hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, jadi berurutan ya, namanya rantai saling menyambung. Sudah paham? Ini adalah hubungan saling bergantungan makhluk hidup. Yang ini contoh pertama ya. Rantai makanan ini adalah contoh hubungan makhluk hidup yang pertama. Nah, setelah rantai makanan, dapatkah kalian menyebutkan ketergantungan makhluk hidup selain rantai makanan yang tadi sudah kita pelajari? Apa? Simbiosis. Coba kalian lihat. Ini ada gambar apa? Hewan apa? Lebah dan bunga. Lebah dan bunga. Oke. Ini lebah itu adalah jenis hewan dan bunga adalah jenis tumbuhan. Apakah mereka ini memiliki hubungan? Ya. Apa yang dilakukan lebah? Apa yang dilakukan lebah? Sari-sari bunga. Ya, betul. Menghisap sari-sari bunga. Nah, kemudian bunga juga seperti itu. Juga bunga juga memerlukan lebah. Nah, ini hubungan dua makhluk hidup ini namanya apa? Hubungan dua makhluk hidup? Simbiosis. Nah, ya, ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda namanya simbiosis, tapi memiliki keterkaitan yang erat, ya. Ini namanya simbiosis. Nah, jadi simbiosis tadi itu apa pengertiannya? Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Pintar Inayah, good 100 ya. Jadi simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda tapi memiliki kaitan yang sangat erat. Nah, sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis simbiosis. Ada simbiosis mutualisme. Jadi kalau simbiosis mutualisme itu hubungan dua makhluk hidup tetapi saling menguntungkan, ya. Tidak ada yang dirugikan, dua-duanya untung. Itu namanya mutualisme. Kemudian yang kedua ada namanya simbiosis komensalisme. Kalau simbiosis komensalisme itu hubungan makhluk hidup yang satu untung, yang satunya tidak rugi. Tidak dirugikan. Iya, betul Fari. Ya, jadi yang satunya untung, tapi yang satunya tidak rugi, ya. Dan tidak mendapat apa-apa yang satunya tapi tidak rugi, ya. Kemudian satu lagi adalah simbiosis parasitisme, ya. Parasitisme itu apa? Hubungan dua makhluk hidup Yang satu mendapat keuntungan dan yang satu dirugikan. Iya, betul, pintar. Jadi kalau parasitisme itu yang satunya untung, satunya rugi. Ya, itu adalah simbiosis parasitisme. Nah, Ibu ulang, ada 3 jenis simbiosis ya, ada 3. Yang satu mutualisme, apa tadi mutualisme? Sama-sama Hubungan hidup yang saling menguntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme. Kalau komensalisme itu apa? Yang satu untung, Dua makhluk yang satu rugi. Adalah simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Nah, tugas kalian lihat pada slide yang ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 ya, Ibu siapkan beberapa gambar tentang jenis-jenis simbiosis. Coba kalian fokus ke gambar pertama. Ya, ada hubungan antara makhluk hidup semua di situ.
makan Burung dan nyala. iya, burung dan kerbau ya. Burung dan kerbau. Apa yang dilakukan burung jalak di situ? Makan kutu. Iya, betul. Pintar. Makan kutu. Ya, di situ Makan kutu. makan kutu ya, makan kutu dari kerbau. Kerbaunya untung tidak? Jadi badannya tidak gatal lagi ya, badannya tidak gatal lagi ya. Itu namanya hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Menurut kalian termasuk jenis simbiosis apa ini kalau sama-sama untung? Kerbaunya untung, burung jalaknya untung. Berarti simbiosis apa? Mutualisme. Mutualisme. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Ada gambar berikutnya. Gambar pertama. Pohon dengan anggrek. Menurut kalian, simbiosis apakah gambar berikut ini? Komensalisme, Bu. Ya, betul, pintar. Komensalisme. Kenapa? Di sini karena anggrek ini menumpang, anggrek punya tempat tinggal kan, akhirnya kalau dia menumpang kan. Nah, kemudian Ya. pohon yang ditumpanginya ini rugi atau tidak? Rugi, Bu. Jadi yang satu untung, yang satunya tidak ada pengaruhnya, nggak berpengaruh walaupun ditumpanginya. Jadi itu namanya simbiosis komensalis. Gambar yang berikutnya, gambar kelima. Nah, pernah kalian melihat tumbuhan yang nempel kecil-kecil seperti ini pada tumbuhan yang lain? Pernah, Bu. Ini namanya apa? Pernah. Siapa yang tahu ini namanya apa ini? Tumbuhan yang kecil-kecil ini yang nempel. Apa? Benalu. Ya, pintar Yusuf. Benalu ya. Jadi benalu ini hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan lain yang lainnya, apakah dia rugi? Tidak. Tidak. Rugi ya. Jadi benalu yang menempel pada pohon yang besar ini, benalunya untung karena mendapat makanan dari pohon besar, sementara pohon besarnya rugi. Kenapa? Karena sari makanan yang ada di tubuhnya itu dihisap semua oleh si benalu. Akhirnya nanti pohon yang besar ini lama-kelamaan akan mati. Nah, jadi ini termasuk hubungan simbiosis apa? Yang satunya untung, satunya rugi. Parasitisme. Betul sekali 100 ya. Ini adalah gambar simbiosis parasitisme karena benalunya untung dan pohon besar yang ditumpanginya mengalami kerugian. Gambar yang berikutnya, ini sering terjadi pada kita. Seseorang yang digigit oleh Nyamuk. Ini menurut kalian yang untung siapa? Nyamuk atau manusianya? Nyamuk. Yang untung adalah si nyamuk karena nyamuk menghisap darah manusia. Manusia mengalami kerugian atau tidak? Kerugian. Ya, pasti mengalami kerugian ya. Nanti badannya jadi apa itu bintik-bintik merah karena gigitan nyamuk tersebut dan yang lebih parah Bento, Bu. terkena penyakit apa? Bisa terkena penyakit apa? Demam berdarah. Berdarah atau DBD. Berdarah. Itu tadi adalah ada 6 ya, ada 6 tadi gambar yang sudah Ibu tampilkan. Kalian sudah pintar menganalisis jenis-jenis simbiosisnya. Nah, kemudian perhatikan ini. Tadi sudah ada 6 gambar ya, ya kan? Ada 6 gambar. Kemudian pilih salah satu gambar. Kemudian tulislah salah satu bentuk simbiosisnya dan hubungan apa yang terjadi. Misalnya saya memilih gambar ketiga. Gambar ketiga adalah simbiosis komensalisme. Terjadi hubungan antara anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Ya, pohon anggrek. Jadi kalian bercerita. Nah, anak-anak tadi kalian
sudah menulis ya, menulis tentang simbiosis ya. Ada berapa? 6 tadi, 6 gambar. Kalian memilih salah satu ya. Oke, baiklah. Jika sudah selesai, kita lanjut. Baik, kita lanjut. Nah, saatnya kita berkreasi. Fokus untuk gambar yang ada adalah contoh pamflet ya anak-anak ya. Ini adalah contoh pamflet. Apa sih pamflet? Pamflet itu adalah semacam brosur yang terdiri dari gambar dan apa? Gambar dan tulisan. Ya, terdiri dari gambar dan tulisan. Di sini ada contoh pamflet yang benar dan contoh pamflet yang salah. Mengapa yang gambar kedua ini diberi tanda silang? Karena ada catatannya. Betul, betul. Ya, berarti kalian udah paham. Karena tidak ada teksnya, tidak ada kalimat atau kata-kata yang memperjelas gambar tersebut ya. Baik anak-anak, tugas kalian adalah nanti membuat sebuah pamflet tapi isinya tentang simbiosis ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari, nah ini ada contohnya. Di buku tema 5 kalian juga sudah ada, yaitu di halaman 86 ya. Oke, nanti kalian pelajari di situ di halaman 86 cara membuat pamflet. Nah, kita lanjut. Jadi nanti kalian membuat pamflet. Iya, yang isinya betul, ya Rizky betul. Jadi yang isinya adalah sebuah pamflet ya, yang isinya tentang simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup. Sudah paham? Paham. Kita lanjut. Berikutnya, nah seperti biasa nanti Zoom ini selesai, kalian akan mengerjakan evaluasi. Nah, di sini Ibu sudah memberikan link. Link ini nanti Ibu taruh di mana? Di Classroom. Ya, Ibu share linknya di Classroom. Ya, baik, Ibu ulang. Jadi nanti Ibu sediakan soal berupa link. Ibu taruh, Ibu share di Classroom. Kalian mengerjakannya setelah ini. Ada yang mau bertanya tentang tugas? Ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada? Kalau sudah paham, perhatikan. Nah, anak-anak, tadi kita belajar pada hari ini tentang apa? Tentang apa? Yang materi yang kita pelajari? Ya, Simbiosis. betul. Apalagi? Ekosistem, jenis-jenis ekosistem. Pinter, Najib. Apalagi? Simbiosis. Ya, simbiosis. Ada berapa jenis simbiosis? 3. Betul, good. Ada Tiga. simbiosis apa saja? Simbiosis mutualisme. Mutualisme, komensalisme. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga Oke, berarti kalian sudah paham. Nah, berikutnya untuk bahasa Indonesianya tadi kita belajar tentang apa? Tentang fiksi. Iya, betul, Rizky. Pintar. Hari ini kita bahasanya adalah belajar tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Yang sesuai dengan keadaan yang sebenar tanpa adanya rekayasa. Kita atau teks yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berarti kalian masih ingat. Nah, jadi anak-anak sudah paham. Kalian tadi semua setelah mempelajari materi yang sudah tadi kita bahas ya bersama. Coba dari materi yang tadi sudah kita pelajari, adakah yang belum paham di antara kalian ya materinya yang sudah kita bahas tadi? Siapa yang belum paham tentang simbiosis, tentang hubungan antar makhluk hidup, teks non fiksi, fakta-fakta teks non fiksi dan cara menyimpulkan teks non fiksi? Nah, sudah paham semua kalian? Paham, Bu. Ya, bagus, paham semua ya. Berarti nah, dari pembelajaran tadi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi? Kalian senang
Bosan atau bagaimana? Ya, Ibu sudah menampilkan kalian belajarnya sudah sangat aktif, sudah pintar semuanya, menjawab pertanyaan Ibu, juga ada yang bertanya ya, kalian pintar. Kalian senang mengikuti pembelajaran seperti ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita ini telah selesai ya. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kalian juga sudah menyimpulkan pembelajaran kita tadi secara bersama-sama dengan tanya jawab tadi, sudah pintar semua. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, seperti biasa Ibu berpesan pada kalian, lalu jaga kesehatan. Ya. Bu, dari corona ini, Bu. Protokol kesehatan. Ya, betul. Corona dari corona. Betul. Ya. Ya. Kemudian tidak perlu terlalu banyak bermain di luar rumah. Ya. Bu. Ya. Kalian ingin cepat sekolah? Ingin cepat sekolah. Cepat sekolah atau patuhi segala peraturan yang berkaitan dengan masa pandemi seperti saat ini. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Di rumah lebih baik daripada bermain di luar rumah ya, anak-anak ya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat belajarnya. Kelas 5B, semangat. Ya, semangat. Nah, baik. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Baik. Ya, Ibu minta tolong dulu sama Rizky. Mana Rizky? Ya, pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky ya. Terima kasih anak-anak semua. Hari ini kalian luar biasa ya. Hari ini kalian luar biasa. Tetap semangat ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktek pembelajaran uji kinerja dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.